biar kayak YouTube channel yang pada umumnya, kita bikin pembukaan dulu. Sekarang kita bersama dua orang yang spesial ya, ada Pak Mul ya dalam Klaten, dan ini yang keren banget Pak Tumyono lah ini. Kita nggak asing lagi ya, di Klaten nggak asing lagi sama Pak Tumyono. Pak Tumyono siapa itu Pak? Beliau itu inspirator. Pak Tum ini asli orang Klaten, asli dari desa Jambaan. Jambaan itu Cawas. Oh, Cawas. Iya, Cawas itu Klaten pinggir. Okay. Bayar pinggiran. Ya. Nah, itu, dan beliau berkarir sebagai profesional di BUMN dan sekarang menduduki pimpinan tertinggi dari sebuah BUMN terbesar. Iya. Beliau adalah CEO PT Wijaya Karya. Keren lah. Iya. Dan sekarang biar seru kita mau mengulik lah ya, mau tanya-tanya satu dua, nanti kita gabung nih Sanggar Cemara sama Elisa Arcarus Channel ya. Kita mau gabungin sambil kita tanya-tanya, kita mau menimba ilmu sama Pak Tumyono. Halo Pak Tumyono. Baik Pak, makasih udah diundang ke sini nih. Seru Ya. Kayaknya hari ini hari spesial loh. Iya, spesialnya apa nih? Yang lebih spesial dari biasanya? Ada spesial hari ini istri ulang tahun. Malam Setu Baik. Tanggal berapa sih? 10. Tanggal 7. Tanggal 7 itu besok pagi. Jadi nanti ya. Sampai dia pesen-pesen pizza nggak boleh nggak datang. Besok langsung ke Palu deh Pak. Besok pagi. Wah, Iya. Oke, keren lah kita bisa ke sini. Ini saya mau tanya dikit nih sama Pak Tumyono. Yang jelas aku mau tanya sukses buat Pak Tumyono yang Sukses itu, ukuran sukses itu ukuran sukses itu kalau kita sudah sampai pada posisi ada gunanya buat orang lain. ada gunanya untuk orang lain, keren kan? Jadi kalau kita belum ada gunanya orang lain, kita tidak sukses. Jadi hidup itu tidak pernah sukses sebenarnya. Mengatakan sukses itu bukan kita, tapi environment halayak yang mengatakan kita sukses atau tidak. Pada saat orang menyatakan dirinya sukses, berarti dia udah fail. Malah Jadi kalau dirinya sendiri menyatakan sukses, dia udah fail. Karena hidup itu dari mulai lahir dicetak melakukan sebuah perjuangan. benar. Dan Bapak sendiri punya hobi nih, punya keren, hobinya bekerja ya kan? Kamu baca di mana? Ini kalau hobi bekerja yang jelas susah banget lah untuk ketemu keluarga ya. Terus buat ya gimana cara bagi waktu untuk membagi kasih. Bahkan sekarang maksudnya kalau Allah yang namanya rezeki udah apalah ya kan. Tapi untuk membagi waktu sama keluarga tapi bisa kerja, tapi sekarang payangan juga terjalan, gimana Pak? Kasih sedikit. Lisa, waktu itu sama, hidup ini dikasih waktu sama Tuhan satu detik, sama jam, sama sehari, setahun, satu. Jadi buat saya bagi waktu itu pilihan. Karena kenapa orang bisa kayak Lisa sampai umurnya masih muda, aku yang di sana itu pada posisi umur 20 tahun dia sudah dokter, udah master. Sehingga definisi waktu itu subjek to us. Bagaimana kita menata itu semua supaya semua tergabung. Jadi tidak ada kata orang tidak punya waktu. Nggak ada ya. Kita punya Karena Tuhan menciptakan waktu yang sama. Orang bisa menjadi Elisa, bisa menjadi Tumyono, bisa menjadi Mulyono Purwowijoyo yang hobinya kerja di pajak, kerjaan pokoknya dalam itu subjek luas, sehingga Tuhan mengasih waktu yang sama. Orang ada yang jadi presiden, bisa jadi tukang batu, bisa jadi tukang kue putu, apapun itu tergantung kita. Sehingga kalau ditanya gimana caranya bagi waktu, ya kita harus pintar memanajemen itu semua. Sehingga anak-anak tetap kebahagiaan walaupun sedikit. Tapi yang paling jadi kunci adalah hidup ini komitmen, keterbukaan kepada semua. Ada hal-hal yang bisa di-divert, ada hal-hal yang harus di-declare. Di-divert itu kalau bahasa saya di-divert itu hal-hal yang jelek ataupun mempengaruhi negatif kepada orang lain. Contoh,
tidak perlu menceritakan pekerjaan saya kepada istri saya. Karena itu akan membebani dua hal, beban kepada saya dan beban kepada istri saya. Nggak boleh, karena dia dapat beban tapi tidak bisa men-solving. Kan jadi bebannya dia. Nggak boleh. Keren banget. Terus nih, sampai sekarang kenapa Bapak suka banget sama wayangan? Nah, padahal waktunya udah berapa banyak yang tadi dibagi-bagi, tapi masih sempat nonton wayangan, sempat nyawar juga guys. Aduh, perhatiannya loh ini beneran kalau sama budayawati nih. Itu apa yang bikin Bapak? Filosofi hidup itu, culture itu kan bergerak dari waktu ke waktu. Yes. Elisa pernah membaca Seven Habits. Seven Habits. Itu saya cerita bahwa Seven Habits itu perilaku terakhir itu terbit buku Eight Habits. Habit ke-8 itu belief. Keyakinan. Sehingga wayang itu sebagai tuntunan, karena para wali kita itu bukan orang sembarangan, orang hebat menciptakan ini sebagai tuntunan. Sehingga kalau saya nonton 8 Tunggaruji, itu artinya belief itu udah lewat, wayang kita itu udah bilang belief. Sehingga filosofi hidupnya adalah saya meyakini kehidupan ini tidak ada istilah kata nasib. Nasib itu subject to us, how to manage your life. Ya. Jadi kalau Elisa misalnya percayanya Muslim ataupun apapun agama pun sama, bahwa Tuhan itu hanya menciptakan takdir saya hidup, mati, sama kiamat. Lebih dari itu, subjek itu kita menulis kehidupan kita pengen jadi apa. Elisa pengen jadi sudah kan memang menuju, diyakini untuk mencapai. Atau contoh, Elisa pengen punya pacar. Kalau nggak dicapai terus, gimana kita mau pitching? Mau nggak bisa. Oh tiba-tiba misalnya nih pengen pacaran sama si X. Si X ini senangnya nonton wayang. Mau tidak mau pitchingnya kan deket ke sana. Kalau enggak itu chemistry-nya nggak dapet. Sehingga keyakinan diri itu harus timbul. Nasib itu harus kita buat sendiri. Sehingga kita melakukan banyak hal supaya nasib kita bisa berubah. Sehingga kita harus fokus pada direction hidup kita. Dan tidak boleh satu, harus dua. Harus dua. Jadi direction itu kalau saya ingin menuju ke titik A, saya harus punya titik belok, exitnya titik B. Pada saat saya fail A, orang nggak stres. Nggak boleh. Sehingga option itu harus ada. Makanya dia sinden, S2-nya psikologi. Kalau kita nggak sinden, kan jadi psikologi. Oke, keren juga nih Pak. Ya itu dari aku, Bapak ada tambahan nih Pak? Saya udah sering ngobrol. Kan ini nganter Elisa. Oke, sama sih. Jadi kurang lebihnya nih Pak Tung, keberhasilan ini tidak datang tiba-tiba. Iya. Itu pertama ditumbuhkan di mindset dulu, kemudian memang dengan keteguhan dan kedisiplinan atau banyak. Niat yang kuat. Niat yang kuat. Oh satu lagi, ini pendopo dikatakan pendopo entrepreneurship ya. Ini kelihatan banget kalau ini mau dijadikan sebagai inspirasi juga buat anak-anak muda. Kira-kira kayak gitu nggak sih Pak? Apa cita-citanya dengan pendopo? Dulu saya pernah cerita di sana, mungkin bisa nggak pas. Ini tempat inspirasi pada saat saya membaca Harvard Business Review. Itu pada saat tahun 1862, bukan tahun nggak salah. Tapi yang bikin 1862 atau 1864 itu Amerika krisis besar. Terus yang bisa menstimulus ekonomi itu apa? Ini kan mesin siap. Mesin jahit? Ya? Waktu saya kecil itu bapak saya mesin jahit. Nah itu menjadi hobi industri seluruh negara bagian Amerika untuk menstimulus ekonomi. Timbulnya dari kampung sama. Berikutnya Toyota. Toyota itu dari kampung Jepang yang kecil. Tapi sekarang bisa meng-cover karyawannya 360 sekian yang bernaung di Toyota. Tempat ini di kampung. Tapi saya bangun satu di belakang itu pesantren, sehingga akhirnya harus datang.
sudah 35 orang alves orang. Wah, 2 minggu lalu itu langsung dapat beasiswa Skopi. Wah, Yang depan ini untuk membimbing anak-anak muda bagaimana membangun diri, menciptakan sebuah usaha ataupun entrepreneur. Di sini saya ambil anak-anak muda dari manapun, tapi harus dari fresh graduate untuk saya ajari. Dan nanti katalisnya apa? Katalisnya saya bangun industri peternakan dari Wonosari, Wonogiri, Pacitan. Itu nanti tahun 2021 akan mengenerate revenue kira-kira sekitar 5,7 triliun. Sekarang tahun ini baru 1,5. Kalau teori itu kalau kita mengenerate revenue 1,5 itu indirectnya bisa 3 kali. Karena industri yang lain akan tumbuh. multiplier effect Pak ya. Itu akan tumbuh. wah, aku spesial. Bayang, 5,7 Iya. triliun. Ya. Dan ini cara yang keren sih, maksudnya sangat menginspirasi banget. Soalnya aku juga suka lebih baik kita menanam ke orang kayak gitu kan, jadi mereka akan berkembang. Makanya hidup ini filosofinya harus buat lapangan, bukan untuk bermain. Kalau bermain itu ada batas waktu. Pada satu umur tertentu pasti berhenti bermain. Tapi kalau kita punya lapangan, itu bisa jadi coach. Bisa jadi coach dan itu ada energi baru yang akan datang menuju lapangan itu sekecil apapun itu. Jadi kalau bisa bikin lapangan pingpong, ya pingpong. Bisa bikin lapangan bulu tangkis, bulu tangkis. Semua orang datang, sehingga energi positif akan datang, sehingga kita bisa mendidik jadi sebuah proses. Makanya menjadi semakin tua harus coach, bukan berhenti jadi player. Keren, Yes. ya oke, thank Ya. you. Ya udah nyimak di channel ini, sekarang saatnya main. Kita nonton Iya. Bapak Alas Wonomanto. Oh iya, Itu ada filosofinya, Sa. ya jelas. Bikin kerajaan baru. Oke. Terima kasih Pak Suyono. Bisa, Sa.